Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda, Sobat RRI? Podcast RRI. Di kesempatan kali ini, saya Haris Ansor kembali menjumpai Anda. Nah, sangat spesial hari ini ya, karena kita bincang-bincangnya akan mengetahui ini nih. Jadi, kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai romantika cerita kota, ya. Romantika perkembangan kota, dengan perkembangannya yang menjadi satu dinamika. Kalau kita lihat perkembangan kota itu ya secara dinamis pasti ada yang namanya perubahan dan itu adalah suatu keniscayaan. Tapi di balik itu semua, di balik perkembangan kota, pasti ada cerita-cerita yang tentunya bisa kita katakan, wah, kota ini semakin menjadi, semakin besar, semakin bagus pembangunannya di mana-mana. Wah, ini pun pada akhirnya akan menjadi satu kata wah dalam artian yang positif atau malah sebaliknya. Wah, karena kota ini menjadi tambah menarik. Atau, wah ternyata kota ini kok kayak gini sih dalam artian jadi waduh. Ini berlaku untuk setiap kota. Karena kalau kita bilang, tidak ada kota yang sempurna. Di Sumatera Selatan dengan 17 kabupaten kotanya, termasuk juga perkembangan-perkembangan itu tidak bisa kita hindari. Termasuklah di kota Palembang, yang menjadi salah satu kota tertua di Indonesia, akan menjadi satu tanggung jawab. Ini agak lebih ngeri lagi ya, karena bisa dikatakan karena kota tertua di Indonesia ini menjadi sedikit inspirasi, menjadi panutan maupun jadi barometer ya. Nah, siapa bintang tamu kita? Ini ada Pak Edi Santana Putra. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Pak Edi? Alhamdulillah. Oh, ini nggak berubah-berubah Pak Edi. Masih tetap gagah. Adinda Haris ya. Semua Iya. kita harapkan Eh, sehat, nah, jadi kalau dari berkarya gitu kan. tetap itu Pak ya, produktivitas itu harus tetap berlangsung ya Tetap, Pak. Termasuk juga aktivitas Pak Edi sekarang kalau boleh tahu apa nih Pak aktivitasnya? banyak. Ya. Tetap banyak ya Pak ya. Jadi kadang-kadang jadi pengacara. Pengacara itu maksudnya apa Pak? Pengangguran banyak acara. Singkatan lama itu tetap ya Pak. Tapi yang Ya diskusi sana sini, memberikan berbagi masukan. ilmu ya Pak ya. Dan aku lagi sekolah sekarang, sudah sekolah juga. Pas sekolah apa nih Pak? Ambil S3 tapi belum selesai nih. Ujung-ujung sudah ya. Insya Allah. Ya, tahun ini kalau bisa selesai. Amin. Kalau boleh tahu bocorannya ngambil apa nih Pak? Air, Oh, tentang air ya. manajemen sumber daya air. Saya dulu ingat kalau nggak salah memang fokus Pak Edi Santana ini fokusnya lebih ke air. Apa memang ada sesuatu dengan air ini Pak Edi? Nah, saya dulu kan di kerja setelah selesai sekolah teknik sipil di sini. Itu kerjanya di PU. Kalau sekarang PUPR lah. Nah, saya banyak ditugaskan di irigasi, di urusan sungai, rawa. Sehingga pada waktu itu tahun berapa ya? Tahun 98, tahun 91. 91, saya disekolahkan. Ambil S2, manajemen sumber daya air, tentang air gitu, di Bandung. Kerjasama PU dengan HEC dalam Belanda. Nah, dari situ ya memang setelah ditugaskan awal-awal itu di Linggau ngurusin irigasi terus gimana, akhirnya saya mencintai itu kan. Wah, Air. enak urusan itu. Jarang orang mau. Urusan air itu jarang orang mau cuma. Kenapa? Anggarannya kecil di situ, nggak ada uang di situ. Nggak basah walaupun basah ya Pak ya. Basah. Yang jadi rebutan tuh orang bangun jalan, jembatan gitu kan. Jadi rebutan tuh Bina Marga. Saya di Pangeran. Nah, sehingga disekolahkan di Bandung itu setahun. Ya, agak paham lah urusan rawa, sungai, urusan pasang surut, urusan
urusan banjir termasuk drainase. Termasuk juga kebutuhan kita sehari-hari itu ya Pak ya. Dan saya meyakini bahwa sekian tahun lagi, misalnya 10-20 tahun lagi pada waktu itu orang-orang yang menguasai teknologi air ini, sumber daya air, manajemen sumber, itu akan dicari. Karena kita mulai kekurangan pangan, harus buka areal baru, rawa pasang surut baru, irigasi baru, bendungan gitu kan. Betul. Terus pengendalian banjir. Kebutuhan air bersihnya juga ya Pak ya. Ya memang ya untuk air bakunya kita yang menyiapkan, tapi lebih ke cipta karya. Kalau air bersih itu dikelompokkan ke kerjaan cipta karya. Jadi kan kalau di PU bidang marga, pengairan, cipta karya. Tapi semuanya saling berkaitan ya Pak ya. Karena untuk pengelolaan air bersih itu, water treatment, itu harus mengambil air baku di sungai. Nah, sungai itu yang menguasainya orang-orang air, pengairan. Itu. Ya. Dan itu sampai kapanpun yang namanya air ya tetap dibutuhkan walaupun tidak seksi Pak ya sektor itu ya. Nah, sekarang seksi. Oh sekarang seksi. Apalagi ngolahnya Bapak nanti tuh. Iya dulu kan, dulu tak ada yang mau. Iya. Sekarang banjir itu orang nyari siapalah yang ada. Nah, masalahnya hanya sedikit yang paham. Gitu. Betul. Di daerah-daerah. Saya juga ini Pak tadi seperti yang saya bilang tadi, saya mohon maaf kalau ada sedikit mungkin salah atau mungkin juga benar. Apalagi kalau melihat Kota Palembang ya Pak ya. Kota Palembang dulu kita dikenal sebagai Venesianya dari timur. Nah itu Venesianya yang dari mana kalau kita lihat dari sudut pandang itu tuh di mananya. Terus kalau kita lihat juga Palembang ini sebagai bukan salah satu tapi kota tertua di Indonesia. Mau tidak mau jadi barometer ya Pak ya. Kira-kira betul seperti itu, Pak. Kalau jadi barometer, harusnya gimana tuh, Pak? Gini, kota tertua iya. Iya. Tapi tertata dengan baik belum tentu. Bisa dia kota itu tua. Kita ini abad ke-6 sudah ada. Abad ke-6 gitu. Tahun 500 sekian, 600 sekian gitu. Zaman Sriwijaya gitu. Nah, itu kita sudah ada. Sehingga kita tertua. Tetapi itu dulu setelah era Sriwijaya kan, sudah Tuan Sriwijaya, terus ada era Palembang Darussalam, Kesultanan Palembang Darussalam. Nah kemudian masuk Belanda, itu masih bagus Palembang. Semua rumah-rumah itu di pinggir sungai mana ada yang menghadap ke belakang, menghadap ke depan semua. Betul-betul diperhatikan tata kotanya ya, Pak. Waterfront City itu ada. Belanda itu kan jago lah urusan perencanaan kota. Dia sudah lebih dahulu kan. Lebih duluan lah. Nah, tetapi sayangnya pasca kemerdekaan, Belanda pergi, nah kita kekurangan orang-orang ahli perkotaan. Makanya bangun kota sembarangan deh. Sungai-sungai dibangun rumah, semua itu kumuh apa. Terjadi gitu. Di Palembang juga, di Sungai Musi itu, pinggiran Sungai Musi itu, ada lapisan terakhir yang di pinggir sungai malah ngadep ke belakang. Jadi, sungai itu jadi belakang. Orang buang sampah, buang air di situ, di sungai. Nah, kalau sudah seperti itu, apalagi kalau sudah permasalahan banjir dan segala macam, kita kadang-kadang suka mencari, ini siapa nih yang mesti disalahin ya Pak ya kadang-kadang. Tapi kalau dilihat mungkin pertanyaannya bukan siapa yang disalahkan ya Pak ya. Ini tanggung jawab siapa? Dan tanggung jawab pun bukan satu pihak ya Pak ya kalau dilihat ya. Benar seperti itu Pak. Jadi begini ya, kita bicara Palembang ya, penataannya ya. Kan sudah mulai bagus ya. Tahun-tahun 2003 itu zaman saya wali kota ya. Nah, terus pengendalian banjirnya sudah mulai juga bagus. Kenapa mulai bagus? Saya ngerti itu. Karena aku sekolah itu. Saya kan sekolah itu. Di Bandung setahun, terus ambil S2. MT saya itu sumber daya air. Jadi Insinyur Edi Santana Putra MT, sumber daya air. Jadi memang karena saya mencintai
melaksanakan kerjaan itu Mhm. di PU, saya pernah kepala dinas PU, kan. Kemudian sebelumnya itu di provinsi, saya di bagian pengairan juga, ditugaskan proyek reklamasi Seberang Hulu. Pro reklamasi itu apa tuh? Jadi kalau sekarang apa ya, PPK, ya. Satker PPK. Nah, itu saya dari rawa dalam sampai jadi kota sekarang ini itu. Saya ditugaskan di situ. Jadi memang karena di situ rawa, Mhm. ya Pak Ramli Hasan Basri gubernur pada waktu itu menyerahkan pada pengairan, kan, dinas PU pengairan. Nah, dinas PU pengairan merancang, menugaskan saya di Blueprintnya situ. seperti apa ya Pak ya? Ya, kita rencanakan. Mhm. Dari situ saya tanya kan, itu Palembang di seberang ini banjirnya besar-besar gitu, seberang Hulu dan Ini di, kalau di apa di Jakabaring tidak ada. Nah, ini ada itu kalau lihat dari demografisnya sendiri, posisi Palembang ini sebenarnya seperti apa nih Pak Edi? Palembang rawan ya, rawan baik. Karena apa? Palembang rendah. Palembang itu terbentuk dari yang tadinya rawa. Rawa-rawa. Jadi kalau kita low line area daerah rendah. Kemudian kita swampy area apa, daerah rawa. Mhm. Karena rawa itu kan ditimbun, jadi bangunan, jadi jalan. Tadi rawa semua ini Palembang. Nah sehingga ya wajar lah kalau rawan ya dengan banjir. Kalau kurang timbun ya rendah gitu kan. Nah, harusnya timbunnya lebih tinggi dari batas banjir yang direncanakan. Banjir itu ada rencana, apa, berulangnya gitu. Banjir 5 tahunan, banjir 10 tahunan, banjir 25 tahunan, banjir 50 tahunan, banjir 100 tahun, 500 tahun, 1000 tahunan. Oke. Nah, kita ini kalau mau merancang sesuatu nih Bun, kita harus aman benar. Kita merencanakan ya untuk bebas banjir 500 tahun misalnya. Nah itu kita harus nimbun setinggi apa, kemudian itu mahal sekali. Kita belum punya uang itu. Sehingga biasanya kalau di Indonesia ini merancang sesuatu, debit banjirnya, periode ulang banjir itu paling-paling 50 tahun. Oh, jadi memang pakai skala prioritas dulu lah Pak ya? Ya, kalau kita, contohnya gini, kalau merancang dengan debit rencana 50 tahunan, Mhm. kira-kira gini, sederhananya 50 tahun sekali pasti kena banjir, nimpas. Nah, harusnya lebih dari situ. Tapi kalau lebih dari situ, bisa Sungai Bendung, itu 2 kali lipat lebarnya. Berarti akan ada gambaran juga, ini kita bicara soal prediksi, akan kedepannya bisa jadi yang lebih besar, mungkin saja ya Pak ya? Bisa. Sementara Belanda atau negara-negara di Eropa itu kalau merencanakan sesuatu sudah debit rencana atau periode ulang banjir di 500 tahun, 1000 tahun. Bukan 50 tahunan lagi ya Pak ya? Karena memang akan ditempati, kalau orang bilang selamanya di sana ya Pak ya. Jadi mau tidak mau harus selamanya juga harus dicegah ya. Makanya Belanda tidak pernah banjir, dia di bawah ini. Dia di Laut bawah, malah ya Pak ya. di bawah laut, rendah sekali ya, topografinya rendah, tapi tidak pernah tuh kedengar dulu. Tahun berapa Rotterdam banjir, sekarang dia buat pintu. Di Delta Project itu, pintu yang setengah lingkaran dan belum pernah dipakai. Oh ini Pak sebentar, Nah, sigap bank, sinergi atasi bank. Ini apa nih Pak? ya, jadi kita bicara ini ya, kalau bicara banjir, Ah, nah, Palembang ini April kemarin itu terjadi sering banjir gitu kan. Saya beberapa diskusi minggu kemarin termasuk di PU menyampaikan bahwa kita sekali lagi, kita ini daerahnya rendah. ya. Kemudian kita ada pengaruh pasang surut. Nah, pernah enggak ada data pasang surut? Wali kota mengetahui, PU mengetahui. Kalau enggak kalau enggak dimunculkan atau dipelajari,
Itu udah tahu pasangnya kapan, pasang surut itu, pasang maksimum kapan. Padahal kita ada, kalau sekarang kan digital semua. Ada namanya, di download aja untuk pelayaran, bukan untuk banjir. Iya. Tides, TIDAS, tides itu pasang. Kalau itu kita buka, nanti keluar pasang mau kemana? Mau ninjau pasang surut di mana? Kalau yang paling dekat dengan Palembang, Sungsang. Nah, nggak ada Palembang, tapi Sungsang ada. Oke. Nah, itu untuk apa? Untuk pelayaran. Tapi bisa dikalibrasi dengan Palembang. 4 jam setelah Sungsang pasang di Palembang. Misalnya, pada waktu tanggal 21 April, itu pasang maksimumnya, itu jam 11. Pak, tapi ngomong-ngomong kalau tadi balik ke Venesia dari timur nggak seperti yang banjir kemarin nggak Pak? Maksudnya ya Pak ya? Nah, jam 11. Itu terjadi di Palembang, di sekitar hampir apa? Itu jam 3 subuh, Oh, 3 fajar, wong tidur galau, nah, semua pada tidur, banjir sudah datang, hujan deras, gitu kan. dan saya yakin ini bukan soal Palembang saja, tapi Sumatera Selatan secara umumnya ya Pak ya? Iya bisa. Kita bisa prediksi akan ada banjir, akan ada. Sebenarnya bisa. Intensitasnya sebesar apa, Ya, volumenya kan seperti apa ya? BMKG ada data hujan, Ya, intensitas hujan, Pak. Wah ini tinggi sekali nih besok. Lihat pasang surut. Wah, hati-hati jam 12 malam misalnya. Jam 12 malam pasangnya tinggi. Kalau hujan jam 12 malam, nah ini rawan. Gitu. Oke. Tapi kalau udah hujan ya tidak apa-apa. Nah, kalau ada hujan, ya airnya udah keluar. Biasanya kan ngalir dari sistem bendung, sistem sekana. Kalau Sungai Musi surut. Tapi kalau Sungai Musi pasang malah masuk dia. Nah itulah, bisa nggak dikendalikan? Bisa. Dengan pintu-pintu dan pompa. Kita harus sudah mengikuti teknologi. Dan kita harus sudah memakai semua itu. Kita smart water city. Ini gitu salah ya. satu yang Bapak bahas tadi S3 Jadi, tadi ya. kita pantau dari CCTV, dari early warning system gitu kan. Misalnya pasang peralatan begitu tinggi sungai, sungai itu tinggi pasang, itu sudah bunyi alarm. Dan semuanya digital ya Pak ya? Digital. Pintu turun sendiri, pintu dibendung. Nah, pompa sudah standby. Begitu naik lagi, pompa sudah bergerak. Tidak sempat banjir. Gitu. Tapi kalau didiamkan, kita udah tahu bangun tidur sudah penuh. Sudah banjir 1 meter gitu. Dan itu sering terjadi ya Pak? Sering. Keluarnya, dia tetap keluar. Sungai Musi surut, dia ngalir. Tapi lama, perlu berapa? Sampai sore, sampai 6 jam. Itu masalah kita. Ini juga mungkin yang tadi seperti Bapak bahas tadi lagi S3-nya, salah satunya ini ya Pak ya? Ya. Bahas tentang smart, tadi mana? Saya tadi baca smart water city ya? Ini bawah. Smart water city, ini menjadi salah satu yang ditawarkan. Yang ditawarkan tadi ya. Saya tawarkan. Kalau kita balik ke soal tanggung jawab, saya yakin ini air bersih ini air tanggung jawab kita semua ya Pak ya? Kita tetap ya, faktor unsur-unsur manajemen itu tetap dipakai. Ya. Planning, organizing, actuating, controlling ya. Jadi mulai kita rencanakan dari apa dulu. Saya bisa katakan gini ya, pasca 2013 itu saya tadi bukan karena saya hebat, tapi karena saya tahu dan saya lakukan itu, gitu kan. Jadi dipiara di pemukiman gotong royong nah sehingga banjir itu kita tidak bisa ngomong bebas, ada tapi cepat keluarnya, cepat surutnya sedikit lah dari sekarang ini. Nah setelah itu tidak pernah dipiara lagi. Jadi boleh dikatakan Palembang ini di lingkungan masing-masing itu tidak ada saluran lagi. Kalau tidak percaya lihat di depan rumah. Ini nggak bisa saling tunjuk karena tanggung jawab bersama ya bersama. Pak ya. Jadi saya sampaikan di PU, kalau kamu nunggu wali kota, nunggu kota untuk bersihkan saluran kamu, 10 tahun lagi belum tentu datang. Malah makin lebih parah. Ya parah. Ya.
Jadi bagaimana jalan keluarnya? Kita sama-sama, gotong royong. Saya sampaikan, tolong laporkan ke Pak Wali hasil diskusi kita. Mungkin sudah lapor. Jadi mulai ada gerakan. Saya tawarkan gerakan sigap bang. Ini kan itu saya cari-cari dari AI juga ini. Betul. Dari kecerdasan buatan, bukan Dikolaborasikan, Iya, bukan kalau- mentah-mentah maksudnya ya ya Pak ya. dari ide kita, Iya. terus cari apa sih yang bagus. Dapatlah ini sigap bang ini sinergi atasi banjir Palembang. Jadi yel-yelnya sudah saya perkenalkan. Siapa kita? Wong Palembang. Bagaimana kita? Sigap bang. Sinergi atasi banjir Palembang. Itu terus digaungkan. Terserah nanti wali kota mau buat apa. Tapi salah satunya kan ini. Ada yel, ada logo Betul. yang diperkenalkan, dipopulerkan sehingga menarik orang untuk Sama-sama, Nah, betul. harus. Sekarang sudah parah, sudah saatnya kita gotong royong. Semua saluran di pemukiman, di lingkungan bongkar. Buka. Pasti itu mampet semua. Nah, mulailah. Belum lagi dengan populasi yang semakin meningkat ya Iya, Pak. nanti wali kota keliling mana yang perlu dibantu. Bantulah apa. Misalnya sedikit-sedikit bantu semen, bantu pasir, 1 truk, semen 10 sak. Nggak perlu anggaran besar untuk lingkungan yang kecil-kecil. Gotong royong. Cuma faktor kebiasaan ya Pak. Ya, gotong royong kan pasti ada lah. Ya, cari tukang lah, dikit-dikit, tukang batu. Beres. Untuk lingkungan masing-masing. Setiap Sabtu ditawarkan harus melaksanakan gotong royong. 1 jam ya. Sabtu atau Minggu. Sekarang sejalan dengan gerakan Presiden Indonesia Asri. Ya. Itu diperintahkan setiap Selasa Jumat gotong royong. Nah, jangan Selasa Jumat, orang jam 6 sudah mulai kerja. Tapi hari libur. Hari Sabtu, hari Minggu. Oke, ini menarik ya sebenarnya kalau mau dipikir juga Pak Edi Santana ini ingin mengembalikan bukan hanya sekedar ini tapi keseimbangan, mengembalikan lagi keseimbangan baik ekosistem dan juga kehidupan orang-orang, balik ke gotong royong, dimana kalau kita egois dan individualis semuanya tidak akan tercipta ya Pak ya. Nah, Oke, nanti kita lanjut lagi nih ngajak kopi dulu Pak Edi ya. Oke, Sobat RRI tetap bersama kami dalam podcast RRI. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih Sobat RRI, masih dalam podcast RRI Palembang bersama tokoh legendaris. Ya, tokoh legendaris ada Pak Edi Santana Putra. Wih, kopinya mantap nih Pak, sambil ngopi ya. Apalagi kalau cuaca dingin tapi tanpa banjir Pak. Gitu ya. Oke, ini kalau bicara mengenai kota, tidak ada kota yang sempurna ya Pak ya, pasti. Nah, tapi bagaimana cara menata kota, itu menjadi suatu hal yang sangat memungkinkan. Nah, apalagi dengan kondisi perubahan-perubahan, yang namanya perubahan pasti suatu keniscayaan ya Pak ya. Tidak ada yang kita tidak bisa tolak nih. Saya mesti romantisasi kayak zaman dulu di mana Palembang asri, bersih dan segala macam nggak mungkin ya Pak ya. Apalagi dengan pertambahan penduduk dan juga akses lintas yang semuanya terintegrasi, ini akan semakin sulit juga dipantau kalau tidak ada kesadaran masing-masing ya Pak. Nah, jadi sekarang begini, kalau kita bicara topik yang tren ini banjir. Kalau terjadi banjir itu, semua aktivitas itu lumpuh. Betul. Anak-anak mau sekolah,
macet, lumpuh, ya. Orang mau kerja juga, nanti berapa kerugian secara Distribusi ekonomi. bahan pangan Iya. juga ya Pak ya. Jadi eh, jangan cuma sebentar banjir 6 jam kayak itu udah tunggu iba surut. Itu kerugiannya sudah berapa itu? Nak sekolah urung, nak kerja urung misalnya nggak jadi. Nah ini sudah jadi perhatian yang yang urgent. Menurut saya ini prioritas. Jadi kota itu, suatu kota itu yang semua prioritas, tapi yang super prioritas adalah pengendalian banjir, kebersihan, pengadaan air bersih, jalan-jalan bagus. Nah, itu super, ya, masalah pendidikan, masalah kesehatan. Ini yang diutamakan. Tapi bisa antara 10 prioritas ini bisa, sekarang harus pengendalian banjir dulu prioritas. Gitu. Oke, berarti memang semuanya saling Terkait. terkait ya. Tidak boleh satu ada friction, ada hambatan satu, ya yang lain Ya, juga kaitan yang kena paling gitu. besar itu karena kita lihat saluran kita yang kecil-kecil di lingkungan kita itu banyak sekali sampah. Ini tadi Itu salah sampah. satunya drainase ya Pak ya. Sampah. Ah, Nah, dari mana sampah ini kan dari rumah. dari penduduk, Iya, dari warga ya. Kenapa sampai begitu? Nah, ada dua kemungkinan. Mungkin pemerintah kota pelayanannya kurang juga. Mhm. Kurangnya apa? Saya tanya, produksi sampah ini berapa per orang? 0,7 kilogram per orang. Nah, ini menurut ini Itu juga masuk dalam hitungan Pak Edi ya. ya, ya ini memang sudah ada. Bank Dunia atau Bappenas pakai itu. 0,7 itu, bayangkan kita berapa? Katakanlah 1,5 juta, sekarang lebih. Iya. Kalau 1,5 juta, itu sudah 1.000 ton. 1.050 ton. Dan itu setiap hari Pak ya. Setiap hari. Nah, 1.050 ton itu harus diangkut dengan truk-truk sampah. Mhm. Truk sampah, satu truk sampah, katakanlah 4 ton atau 5 ton. Perlu 200 truk. Kan? Memang 200 truk. Sekarang sudah lebih dari 1.000 ton. Nah, kenyataannya seperti itu. Yang tidak terangkut, ya dibuang di mana-mana. Atau dibuang di pinggir rumah, pinggir saluran, airnya kan masuk ke situ. Nah, itu yang terjadi. Jadi kaitannya erat dengan pengendalian ini juga, kebersihan. Nah, program lingkungan hidupnya, sampah, persampahan. Itu harus prioritas. Sedimentasi sungai juga ya Pak ya. Ya, itu salah satunya. Hutan-hutan kita di hulu sudah habis. Nah, sehingga banyak buat erosi dan sedimentasi. Air itu langsung masuk ke sungai membawa tanah, lumpur dan sebagainya. Nah, itu lebih kompleks lagi. Sungai Musi bertambah surut. Dulu bisa dilayani 15.000 ton. Kemudian berkurang 8.000. Sekarang berdata hanya 6.000 ton bisa. Kapal-kapal. Lama-lama udah bisa lewat lagi kapal. Kondisi seperti ini bisa diperbaiki nggak Pak? Ya bisa, tapi sangat mahal sekali. Harus dikeruk. Dulu kita sudah 25-30 tahun tidak mengeruk Sungai Musi. Dulu ada sindikasi pendanaan, pengerukan Sungai Musi. Zaman sebelum Pak Ramli, ya, terakhir Ramli Hasan Basri. Setelah itu tidak ada. Nah, dulu PTBA, Pelindo, Semen Batu Raja, Pusri, sumbangan, pendanaan untuk ngeruk Sungai Musi. Untuk alur pelayaran. Bukan untuk pengendalian banjir. Tapi itu pun bisa tanpa disadari juga untuk pengendalian banjir kota. Kalau kita dikeruk dari sungai itu. Nah, ini jadi harus ada pengerukan ke depan. Kolam retensi juga menjadi sasaran Pak Edi juga ya. Kalau sejauh ini Pak Edi ngelihatnya kolam retensi yang ada gimana nih Pak? Ada. Saya sampaikan di diskusi seminggu kemarin itu, terus di PU juga ada, katakanlah ini saya lah, junior saya Marlina di sana, dan dia yang salah satu yang paham ya.
Tapi kalau dia sendirian, sulit. Gitu. Tanya, pompa masih jalan enggak? Mhm. Pompa yang lama-lama atau yang baru? Siapa yang jaga pompa di Veteran? Nah, dia hafal. Oh, si Anu, saya lupa namanya. Berarti kan dia tahu. Gitu. Pompa di Arista ada. Nah, sekarang mari kita ini mulai lagi dengan unsur-unsur mulai dari survei, perencanaan sampai konstruksi. Di PU itu dikenal Sitlakom. Survei, kita survei lagi. Semua kolam itu apakah masih bisa berfungsi. Kalau enggak, ya kita keruk lagi. Survei, investigasi, desain lagi, Sitlakom. Kalau perlu ada pembebasan, land acquisition. Kalau setelah itu baru konstruksi, construction, operation, maintenance. Nah, itu harus dilakukan. Seluruh kolam retensi, nah, jangankan kita mau nambah, yang ada dulu lah. Yang ada dulu itu dikeruk lagi, dipelihara, salurannya dinormalisasi, yang besar-besar. Makanya kita tawarkan tadi gerak. Yang kecil-kecil masyarakat, RT, RW, lurah, gerakan untuk yang di lingkungan masing-masing. Pemerintah tidak akan sampai ke sana. Jadi itu perlu ditularkan ya Pak ya? Ya. Dan harus menyebar, apalagi Jadi, se-Sumatera Selatan. kita tugaskan pemerintah pusat melalui APBN yang besar-besar. Sekarang ada 426 miliar dari APBN itu masuk ke sistem bendung. Sungai Bendung dinormalisasi. Nanti bagus. Tapi di pemukiman nanti semua sudah bagus ngalir. Nah masih banjir di rumah. Ternyata saluran kita tidak biar. Jadi harus merata lah Semua kebahagiaannya harus ya simultan. simultan Semua ya. komprehensif semua. Dan juga jangan saling kirim banjirnya ya Pak ya. iya. Nanti enak di situ, tahu-tahu larinya ke sini. itu, Enggak kayak gitu ya Pak. Ini Pak, kalau boleh tahu sigap ini yang tergabungnya siapa aja? Apakah para komunitas juga terlibat itu Pak? Komunitas semua terlibat. Oh itu harus. ya Pak ya. Nah, makanya saya tawarkan komunitas itu yang menggerakkan. Ayo RT mana? Nah, kenapa nggak gotong royong? Harus gotong royong Sabtu. Gitu. Tapi saya menawarkan dari rapat besar wali kota. Ini kita bicara Palembang. Ya. Rapat besar wali kota dengan unsur lainnya kan, pimpinan daerah, musyawarah pimpinan daerah, ada Dandim, ada Kapolresta, ada Kejaksaan, kan, Kejari, semua ikut rapat itu, rapat yang pertama sampai ke tingkat RT, dan dinas terkait, lurah, camat, lurah, RW, RT. Nah, kan RT banyak nih 4.000. Kita bisa kan di sistem bendung dulu, bendung Sekana. Ini yang paling banyak manusianya di situ, paling padat. Nah, undang semua, nah, buatlah gerakan ini. Mulai minggu depan kamu gotong royong dan akan kami pantau. RT yang tidak mau ganti, ya harus lah. Lurah tidak bisa, ya mundur. Ya harus ditawarkan begitu. Saya kira semua akan berjalan dengan baik. Tapi kalau dilihat juga undang-undangnya sendiri untuk kita bicara tentang air pasti berhubungan dengan lingkungan ya Pak ya. Itu undang-undangnya pun sudah ada dan dari pemerintah kota, pemerintah provinsi juga sudah memberlakukan ya Pak ya. Ada undang-undang sumber daya air juga ada. Ada. Undang-undang lingkungan ada saling terkait. Nah, tapi kita tidak perlu wah itu kewenangan pusat, wah itu kewenangan provinsi. Jangan nunggu itu. Semua bisa dirundingkan. Apa? Ayo kita. Termasuk sanksi untuk warga dan juga masyarakat ya Pak ya. Kita bagi tugas. Sekarang pusat masuk kemana? APBN. Provinsi apa? Jangan sampai provinsi cuman lihat aja, merintah saja, nggak bisa gitu. Nih bantuan saya. Aku bantu truk tadi 100. Nah, aku bantu apa lagi? Bantu anggaran. Nah, 200 miliar misalnya. Ke kota untuk urusan banjir. Ini sudah mendesak.
Oke. Jadi tidak terlepas juga nih, ini sebenarnya apa ya, dari skop kecil bicara air semuanya akan saling berkaitan. Berarti Pak Edi sepertinya memang membidik isu lingkungan ya di sini ya, karena memang harus mau tidak mau ya Pak ya. Ya, Termasuk juga penanaman pohon dan segala macam, apakah itu juga masuk dalam gaung Pak Edi? ya, kalau kita tetap itu penghijauan itu harus ada, ruang terbuka hijau harus ada, ruang publik kota itu harus ada. Kan minimal 30% ruang publik itu, ruang terbuka ya. Ruang terbuka ya, bukan ruang publik. Ruang publik kan artinya bisa dipakai publik. Ya, Ruang private juga di halaman kita kan termasuk itu ya. dihitunglah 30% itu. Nah, jadi diamankan, kita di rumah ada pohon bagus, diamankan. Dulu saya data pohon-pohon itu. Oh. Ya. Jadi ada yang protes mau nebang pohon kami larang. Nah ini kami yang nanam di halaman kami. Ya sudah kita ini data pohon ini sudah harus kita pertahankan. Nanti kita pelihara gitu pohon yang ada. Nah ini. Tapi kalau untuk Palembang, saya kira bukan masalah itu yang terbesar. Ya. Masalah resapan. Karena sudah banyak jalan, beton, apa. Bagaimana untuk mengantisipasinya? Banyak-banyak buat kolam. Kolam retensi, banyak-banyak. Saluran lagi, kolam lagi. Kalau urusan hutan, yang sedimentasi itu gerakan nasional itu. Di hulu kita, hulu Musi, hulu Ogan, hulu Kombreng itu harus hutan kembali. Oke. Jadi Sigap Bank ini bukan hanya program komunitas saja, tapi juga personal, seluruh kalangan, seluruh status sosial dan juga seluruh usia, Ya, Pak ya. Sigabang. Sigap Bank. Siapa kita? Wong Palembang. Bagaimana kita? Sigabang. Sinergi atasi banjir Palembang. Oke, dari hal-hal dulu yang sederhana ya Pak ya. Oke. Nah, kalau dari apa tadi namanya Pak? Smart Water City ini apakah hanya sekedar banjir saja nanti goalnya Pak atau akan lebih luas lagi? Nah, kalau sekarang ini kan zamannya digital. Ah, Oke, sekarang harusnya seluruh kota ini sudah mulai digital. Sebagai contoh, sudah dipakai kan, sudah di mana-mana kita belanja ada pakai uang lagi, sudah pakai handphone, sudah pakai AI belajar ya Pak ya. pakai QRIS. Nah, mantau juga gitu. Tapi saya sarankan mulailah pantau air ini dengan early warning system itu pakai digital. Jadi air itu naik, ada alarm sendiri, bunyi sendiri, pintunya nutup sendiri, Otomatis. otomatis. Tapi bukan dalam artian jadi kita akan dimanjakan ya Pak ya. Masih tetap perlu tadi ya. Masih. Sekarang seluruh pompa saya lihat berfungsi enggak. Kumpulkan yang jaga pompa. Jaga pompa itu perlu kasih pengertian. Makanya wali kota saya menyarankan wali PU itu memberikan data. Nih Pak, data pasang surut untuk seminggu ke depan. 1 tahun ke depan sudah ada data itu. Atau mungkin kepada rilis pada masyarakat juga nggak masalah ya Pak ya, Iya, data-data nanti tersebut dari ya. situ di billboard nih pasang surut 1 minggu. Wah, Jadi jam ini maksimum gitu kan. Jam 2 pagi misalnya. Itu berubah terus. dengan status apa Pak ya? Ya, ini yang jaga pompa standby jam 2. Tak bisa dia tidur harusnya kalau itu. Tapi kalau wah jam 2 sore mulai jam 12 sampai pagi sore ya tidur apa-apa. Iya, kecuali Nggak memang banjir lah. banjirnya bisa diajak ngobrol nanti aja jam berapa banjir. Iya, nggak bisa. Nanti tolong banjir datangnya jam setelah kami bangun lah jam 8 pagi. Nggak bisa gitu. Oke, baik. Sobat RRI, nanti kita akan berbincang lagi bersama Pak Edi Santana ya obrolannya. Karena memang isu lingkungan ini menjadi hal yang krusial termasuk juga di dalamnya adalah banjir yang saat ini bukan hanya kota Palembang tapi juga beberapa kota-kota di Indonesia seperti kita dengar beritanya menjadi satu hal yang kadang-kadang luput dan terlupakan karena mungkin merasa nyaman ya. Apa benar begitu? Nanti kita lanjut selepas yang satu ini.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih Sobat RRI, masih dalam podcast RRI Palembang bersama Bapak Edi Santana, Insinyur Haji Edi Santana Putra MP. Bincang-bincang, ada satu tadi Smart Water City yang menjadi salah satu buah pemikiran dari penerapan ilmu oleh seorang Bapak Edi Santana Putra. Dengan kondisi sekarang sepertinya menjadi sangat relevan sekali ya Pak ya? Dan kalau dilihat untuk kedepannya ini, apa ada prediksi dari Pak Edi kalau kondisi seperti ini dibiarkan terus Pak Edi? Ya, saya sampaikan tadi bahwa anggaplah dan memang itu terjadi bahwa di lingkungan kita masing-masing, di pemukiman, sebagian besar itu tidak ada saluran lagi. Karena sudah penuh semua dan sampah, mampat dan sebagainya. Tertutup beton, macam-macam di sini. Nah, mulailah kita dari gerakan itu di pemukiman. Jadi kalau secara komprehensif, kita banjir ini kita mulai kendalikan, survei dulu, pendataan. Itu pasti sudah ada itu. Kota itu sudah ada. Kemudian kita rencanakan mana yang ini. Prioritas dilakukan. Bisa kita lakukan tanpa anggaran tahunan, pemeliharaan. Makanya aku minta sama Ibu Marlina, Bu, mintalah dengan Pak Wali anggaran pemeliharaan itu lebih besar. Yang ada sekarang 25 miliar, kalau bisa 100 miliar. Karena kita banyak memelihara, bisa swakelola gitu. Serahkan aja masyarakat, gitu. Misalnya masing-masing perlu saluran kecil yang sudah roboh perlu diperbaiki, perbaikan kecil, bongkar, pasang lagi, tutup lagi beton. Nah, itu nggak perlu anggaran besar, anggaran kecil. Tapi banyak, akhirnya jadi besar juga. Nah, jadi dibesarkan itu. Sudah direncanakan, dilaksanakan, kontrol semua. Untuk APBD, APBN, APBD kota, APBD provinsi, APBN, itu membangun, merehabilitasi yang besar-besar, normalisasi, kolam retensi, buat bangun kolam baru. Ada lagi peluang, minta hibah, minta bantuan, dukungan pemerintah, antar pemerintah, misalnya dari pemerintah Belanda. Semarang dapat 1,5 triliun dari Belanda. Nah, kita karena nggak tahu, kurang paham, dan juga kurang rajin barangkali minta, malu, dah perlu malu-malu. Hibah itu dari mana-mana, ada dari Bank Dunia, ada dari Belanda, kita kan dekat hubungan dengan Belanda. Mungkin ada dari Jepang, ada dari Korea, gitu. Cari uang di luar itu yang memang mereka anggarkan untuk membantu hal-hal seperti itu. Jadi peluang itu bukan, bantuan itu bukan hanya terbuka, tapi memang ada ya Pak ya? Ya ada contohnya, limbah Palembang itu, pengolahan limbah itu hibah Australia. Nilainya segera 1 triliun. Yang dibongkar-bongkar 16 apa, tapi belum jalan. Itu kan usulan saya dulu. Oke, kalau melihat nih Pak, apalagi sekarang sepertinya banyak sekali yang namanya indeks, namanya survei, tempat kota kenyamanan tinggalnya ya. Itu kalau melihat dari sisi idealnya,
Kalau kota yang ideal itu menurut Pak Edi yang seperti apa, Pak? Apakah Palembang juga sudah termasuk kota yang ideal atau gimana nih? Sebenarnya pernah kita sangat ini ideal. Kalau kita Google, kita ketik kota ternyaman di Indonesia, Palembang, kalau udah nomor 2, nomor 3, masih Solo nomor 1, Palembang nomor 2. Waktu 10 tahun yang lalu. Sekarang hilang itu. Ngejaga memang lebih susah ya, Pak ya? Hah? Menjaga lebih susah ya. Jadi kota yang nyaman itu ya itu. Ya, tadi bersih ya. Aha. Malam-malam terang. Apakah hanya itu, Pak? Enggak. Heeh. Banjirnya nggak ada banjir. Jangan bebas. Tapi bisa dikendalikan. Ada pengelolaan banjir. Heeh. Jadi kalau hujan deras, intensitas tinggi, tidak tergenang, Heeh. itu nyaman. Lalu apa? Lalu lintas nggak macet, Heeh. air bersih ada, Keamanan juga ya, Pak ya? keamanan, itu penting. Harus itu. Sekolah cukup, Tapi sepertinya hal-hal seperti itu menjadi tantangan seluruh kota besar ya, Pak? pelayanan kesehatan, nah itulah. Pendidikan ya. Ya pendidikan, pendidikan kesehatan. Ya, kalau dilihat apa bisa gambaran yang seperti itu apa bisa tercapai nih Pak kira-kira? Bisa kalau yang Bisa, ya. penting kita awali dari niat para pemimpin. Dan juga kesadaran masyarakat. Nah, Dengan masyarakat diajak. kemajuan sekarang nih Pak. Pak Edi nilainya gimana ini untuk kesadarannya? Ya, nah kalau udah digerakkan ya kesadarannya makin menurun. Diingatkan, oh, ayo jangan buang sampah, ayo. Untuk gotong royong Ayo, tadi gotong seperti itu royong, Pak ya. iya. Kalau enggak, tidak diingatkan ya akan lupa. Harus, sekarang sudah saatnya harus melakukan sama-sama. Kalau ingin mempunyai kota yang bersih, yang nyaman, yang bebas dari banjir, yang tidak ada banjir, tidak ada genangan. Termasuk hal-hal yang sangat krusial dan juga sederhana tadi gotong royong. Itu bukan budaya lama ya Pak, ya bukan budaya kuno, tapi memang budaya kita. Bayangkan gini ya, kita hanya diminta 1 jam Untuk gotong royong. gotong royong hari Sabtu dari jam 6 sampai jam 7 masih bisa kondangan, ngadain undangan bisa. Ya, di mana? Di depan rumah, di rumahnya masing-masing. Eh, Nah, nanti di saluran depan rumah itu harus kita bongkar, kita lihat, kita bersihkan. Nah, yang masalah ada tanah kosong. Siapa yang situ tanggung jawabnya? Rame-rame. Ya kan? Rumah kosong misalnya, nggak ada orangnya, gimana mau ngajak dia? Atau orang tua, nggak ada anak mudanya, ada apa? Ya itulah perlunya kita, rame-rame dibantu. Yakinlah. Dan itu juga harus dibiasakan ya Pak ya. Ini kalau untuk harapan Pak Edi sendiri, ya yang seperti apa ini Pak? Kurang lebih untuk penyambung lidah, penyambung rasa, juga penyambung pemanjangan tangan dari cita-cita Pak Edi, Smart Water City. Itu harapannya yang seperti apa itu Pak? Ya, semua harus bergerak. Ya, lurah apalagi, RW, RT harus bergerak. Karena ini sudah parah, kita tak mungkin mengandalkan nunggu wali kota bersihkan atau kita usulkan buat surat. Nggak bisa habis itu. 10 tahun lagi baru datang tempat Kita nggak perlu nunggu ini ya siklus ya Pak ya. Nah. Nggak perlu 50 tahun ya, mungkin kurang dari 5 tahun juga udah lebih parah lagi ya. Parah. Saya di rumah saya gitu. Saya bersihkan sendiri. Minta bantu Pak. Semua sudah mampet. Nah, karena terjadi kok banjir, biasanya enggak. Saya buka. Sekarang salurannya yang tadi tertutup ada lubang-lubang di depan rumah saya tuh. Ya terpaksa kita bongkar gitu. Kalau istilahnya kalau bahasa Palembang dulu ya, apa namanya Pak? Kalau tidak bisa bersih jangan ngotori. Kalau bisa apa-apa berdoa. Setidaknya jangan ada masalah ya Pak. Iya. Oke baik Pak Edi, kita sudah di penghujung kebersamaan ini Pak Edi. Kira-kira dari bincang-bincang kita, karena saya yakin banyak sekali yang ingin disampaikan Pak Edi. Karena ini menyangkut kita semua ya Pak ya.
Apa nih yang ingin disampaikan dari seorang Bapak Edi Santana Putra kepada kita semua? Ya, di akhir dari podcast kita ini, sekali lagi saya akan ulang. Wali kota adakanlah rapat besar. Sama itu. Kalau bisa minggu depan mulai. Sampai ketika RT. Isinya apa? Ya itu. Gotong royong. Sama-sama. Ngurusin banjir sama-sama. Ngurusi sampah sama-sama. Nah, yang kedua, ya ada rencana-rencana ke depan apa. Sampai sudah ada datanya. Rencana ke depan apa. Bagi tugas. Ketemulah di PUPR itu balai besar wilayah sungai yang di Soekarno-Hatta. PUPR provinsi, PUPR kota. Yang mereka ini kan. Nah, mereka rundingan pembagian tugas mana yang kita akan kerjakan dengan anggaran berapa gitu. Dirancang. Setahun depan tuh udah beres. Gitu. Kalau bisa setahun udah progresnya sudah selesai. Sudah ada lah gitu. Walaupun belum selesai sudah ada progres. Nah, yang ketiga data BMKG itu harus ada terus. Hujan besarnya kapan, tersisa kapan. Dicocokkan dengan data pasang surut. Kalau hujannya tinggi, pasangnya maksimum, pasti banjir kalau tidak dikendalikan dengan baik. Nah itu. Dan data itu semua ada. Sekarang sudah zaman digital. Gitu. Download program yang ada. Gitu ya. Ada. Kalau dipasang surut, saya pakai heights, pasang. Gitu. Bahasa Inggris, pasang. Itu ada di Sungsang. Grafik pasang surut itu munculnya di Sungsang. Setahun ke depan bisa kita ada grafik itu gitu. Nah, ini dikalibrasi 4 jam. PU memberikan data ini ke wali kota, Pak ini minggu depan. Pak ini sebulan datanya ke depan. Jadi wali kota, wah ini bakal tinggi nih. Jangan sampai ada, lihat BMKG. Ini PU kerjanya. Iya. Wah ini tinggi hujannya. Jam sekian. Nah, bertepatan dengan pasang yang tinggi. Nah ini rawan banjir. Dan juga termasuk kolaborasi dengan media-media seperti RRI ya Pak ya? Iya masuk. Bisa diumumkan dulu. Ini pasang tinggi. Sambil ini kan di antara misalnya ada dialog, ada lagu-lagu. Para pendengar yang setia. Nah, besok menurut data pasangnya akan sekian, tingginya 3,5 meter pada jam. Dengan prediksi seperti apa ya Pak ya? Harus siaran nih Pak Edi. Ya kan cuman 2 menit nyampe kan. Betul. Tapi efeknya lebih dari 2 menit ya Pak ya. Oke. Baik Pak Edi, terima kasih banyak sudah hadir. Satu lagi. Apa tuh Pak? BMKG itu ada. Di download juga. Nah itu dia. Informasi info BMKG. Itu juga ada hujan. Dan untuk pengetahuan soal cuaca juga harus wajib sepertinya orang Palembang ya Pak ya? Ya. Untuk mengetahui kondisi-kondisi seperti itu ya. Harus bisa membaca ya Pak itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Edi sudah hadir dalam podcast RRI. Saya harap nanti bisa banyak obrolan-obrolan yang bisa kita share kepada pendengar dan juga penonton kita. Dan baik, Sobat RRI, kita cukupkan dulu podcast di kesempatan kali ini, edisi Ngobrol Bersama Tokoh Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Haji Edi Santana Putra, MT. Saya Haris Ansor, kita akan jumpa lagi dengan cerita-cerita lainnya dalam podcast RRI. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.